Kisah-kisah mengerikan tentang penelantaran, pelecehan, penyiksaan, bahkan pembunuhan melekat dengan tempat itu selama bertahun-tahun. Hi loves, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Gue harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih, apa kalian sudah siap untuk memulai petualangan ensiklopedia? Di episode kali ini, aku mau membahas mengenai sejarah dan sisi kelam dari sebuah tempat yang sempat dipuja-puja oleh penduduk Amerika Serikat, terutama California Utara. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai petualangan ensiklopedia episode yang kelima. Pada tahun 1890, sebidang tanah seluas 230 hektar dibeli dari Ionic Coal and Iron Company seharga 30 US dollars per hektar dengan 100 hektar disumbangkan. Atas usul Senator Negara Bagian Edward Myers Preston di kota kecil bernama Ionic, California Utara inilah Badan Legislatif Negara Bagian California mendirikan sebuah tempat pengawasan terhadap anak laki-laki yang berada di bawah perwalian negara bagian California seperti anak yatim piatu dan tunawisma, dan juga anak laki-laki bermasalah yang melanggar hukum agar mereka mendapatkan pendidikan, pelatihan kejuruan, dan rehabilitasi. Tindakan progresif dilakukan bukan sekedar memenjarakan atau menghukum para pelaku remaja. Dan adapun pelaku remaja yang dipindahkan ke sana berasal dari penjara negara San Quentin. Di sekolah itu mereka diajari cara menanam makanan mereka sendiri seperti bertani, terus mereka juga diajari berternak, membuat roti, sepatu, dan sebagainya, melakukan pekerjaan pertukangan seperti tukang batu, logam, kayu, dan sebagainya dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan dunia luar setelah nantinya dibebaskan. Sejak saat itu, tempat itu dikenal dengan Sekolah Industri Preston dan Fasilitas Permasyarakatan Pemuda Preston yang kini lebih dikenal sebagai Preston Castle. Castle megah di atas bukit yang menghadap ke Amador County ini luasnya hampir 50.000 kaki persegi, mencakup ruang bawah tanah plus bangunan 4 lantai dan pavilion 3 lantai. Ada 43 perapian, 257 jendela, dan 77 ruangan lengkap dengan kantor dokter, apotik, ruang penyimpanan, ruang sekolah, ruang makan, ruang bermain, perpustakaan berisi 7.000 buku dengan beranda yang menghadap ke kota, ruang jas dan topi, ruang ganti, kamar mandi dengan bathtub, dan masih banyak lagi. Bahkan ada juga lapangan tenis dan taman mawar. Bangunan asli Preston Castle merupakan contoh paling signifikan dari arsitektur kebangkitan Romawi di Motherlode yang dirancang oleh arsitek bernama George Salem mulai dari tahun 1890 sampai dengan 1894. Lorong-lorongnya dihiasi dengan hiasan dinding seperti gargoyle dengan eksterior batu pasir rutilen. Batu bata untuk bangunan tersebut dibuat di penjara San Quentin dan Folsom menggunakan batu pasir yang digali 6 mil dari Ionic yang dikirim melalui kereta api dengan kecepatan 6.000 batu bata
per mobil. Nah, peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 23 Desember 1890, dihadiri 2.500 orang, dan lembaga tersebut dibuka pada tanggal 13 Juni 1894, lalu diresmikan pada tanggal 1 Juli 1894. Pada puncaknya, digadang-gadang sekolah Preston ini mencakup lahan seluas 1.000 hektar. 750 hektar diantaranya merupakan lahan pertanian yang pada saat itu menampung 800 distrik, mempekerjakan 200 staf, dan memanfaatkan sekitar 50 bangunan. Namun, seiring berjalannya waktu, saat ini tempat tersebut hanya dikelilingi oleh lahan seluas 13 hektar saja dengan bangunan pendukung yang masih berdiri megah. Karena institusi ini berlokasi strategis, jauh dari daerah perkotaan yang lebih padat penduduknya, hal itu memungkinkan lingkungan yang lebih terpencil dan terkendali. Preston Castle dianggap sebagai sekolah reformasi tertua dan terbaik di Amerika Serikat pada masanya, dan awalnya anak-anak yang dimasukkan ke sana pun juga merasa senang karena menganggap Preston Castle ini jatuhnya lebih ke sekolah ya daripada penjara anak. Banyak orang tua bermasalah dan nggak mampu membiayai anak-anaknya menganggap bahwa Preston Castle ini adalah semacam tempat asrama penitipan anak, di mana anak-anak mereka mendapat 3 kali makan dalam sehari, tempat tinggal, dan ilmu tambahan. Apalagi fasilitas di sana kan lumayan lengkap ya. Di pikiran orang tua ini, why not? Padahal aslinya di balik visi, misi, dan fasilitas yang terdengar wah banget, terdapat kehidupan yang keras dan brutal. Para pengawas terkenal akan kedisiplinannya yang sangat ekstrim. Contohnya aja, sebelum memasuki institusi, karena seringkali anak-anak baru ini tertular atau terjangkit kutu, kudis, dan penyakit kulit lainnya, biasanya mereka akan ditelanjangi, dipotong rambutnya, kemudian disuruh berendam di kolam yang mengandung alkali. Baru setelah itu mereka diberi pakaian baru dan dibawa ke kamar asrama mereka. Para pengawas juga menerapkan hukuman cambuk di depan umum, diet berupa hanya meminum air tanpa makan, dan lain-lain. Kisah-kisah mengerikan tentang penelantaran, pelecehan, penyiksaan, bahkan pembunuhan melekat dengan tempat itu selama bertahun-tahun. Bahkan di sana terdapat sebuah pemakaman dari 23 kuburan individu-individu yang dikirim ke Preston Castle untuk direhabilitasi. Sekarang kita bakal bahas beberapa kasus yang terkenal di Preston Castle. Pada tanggal 6 Desember 1910, seorang anak laki-laki bernama Herman Huber tiba di sekolah Preston. Satu-satunya alasan kenapa dia dimasukkan ke sekolah Preston hanya memuat satu kata, yaitu nakal. Gak ada detail keterangan seperti mencuri, merampok, membunuh, dan sebagainya, seperti yang tertera pada data anak-anak lainnya. Informasi yang bisa didapat adalah kakeknya si Huber berasal dari kalangan kelas atas yang bekerja di sebuah editorial department. Lalu ada sebuah teori konspirasi yang percaya ada pihak-pihak yang sengaja memasukkan dia ke sana. Dijadwalkan Huber akan keluar 4 tahun kemudian. Pada tanggal 17 Oktober 1911,
Setahun kemudian, Hubert dan temannya yang bernama John Karin kabur. Lalu singkat cerita, Franz, seorang penjaga yang bertugas malam itu, melihat mereka dan memberi tembakan peringatan. Namun sayangnya tembakan itu justru mengenai Hubert secara tanpa sengaja. Padahal seperti yang biasa kita tahu, peringatan itu kan biasanya diarahkan ke atas ya. Kalau ini diarahkan ke arah Hubert, dan sampai saat ini makam Hubert hanya sendiri tanpa didampingi makam keluarga lainnya, seolah-olah ia memang sengaja dilupakan dan ditinggalkan. Bisa dibilang makamnya itu terbengkalai karena nggak ada yang ngurus. Next, yang kedua, pada bulan Juli 1918, seorang terpidana perampokan bernama Samuel Goins tiba di sekolah Preston. Dalam tahun pertamanya, Sam berusaha melarikan diri dari Preston sebanyak 3 kali. Kali ketiga, tepatnya pada tanggal 19 April 1919, saat Sam sedang bersembunyi di sebuah peternakan, seorang penjaga Preston bernama John Kelly menembak Sam dari belakang dengan alasan si John ini aslinya itu cuma mau melukai kakinya Sam aja, tapi karena Samnya itu kesandung terus jatuh, jadi peluru tembaknya gak sengaja kena punggungnya Sam. Sam meninggal pada usia 20 tahun, 2 bulan sebelum tanggal pembebasannya. Baik French maupun John Kelly sama sekali tidak menerima sanksi apapun dan dinilai hanya sekedar menjalankan pekerjaan mereka saja. Next, yang ketiga adalah kasus yang paling terkenal. Kalau kalian search soal Preston Castle, pasti nama ini bakal muncul, yaitu Anna Laura Lawton Corpin atau yang biasa dikenal sebagai Anna Corpin, merupakan kepala pengurus rumah tangga Preston yang dibunuh secara brutal pada tanggal 23 Februari 1950. Jenazah Anna ditemukan di gulungan karpet di sudut ruang penyimpanan atau gudang bekas area kolam desinfektan yang ada di ruang bawah tanah. Jadi pada saat kejadian ini terjadi, area kolam itu sudah ditutup ya. Banyak sekali orang yang percaya bahwa itu merupakan perbuatan seorang remaja bernama Eugene Murrow, 19 tahun, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena melakukan pembunuhan dan pemerkosaan secara brutal terhadap seorang ibu hamil di Tulsa, Oklahoma. Meski ada 3 persidangan untuk kasusnya Anna, tidak ada satupun orang yang pernah dijatuhi hukuman, dan sampai hari ini, setelah 74 tahun kematiannya, kasus pembunuhan Anna Corpin dianggap masih belum terpecahkan. Kisah Eugene Monroe ini sebenarnya itu ada kisah lengkapnya tersendiri. Eugene menarik perhatian masyarakat karena disebut-sebut sebagai salah satu serial killer muda yang pernah mendekam di sekolah Preston, dan pengacaranya sih yang wow banget menurut aku. Kalau kalian mau tahu kisah selengkapnya, kalian harus nonton episode ensiklopedia setelah ini. Ini bakal jadi ensiklopedia original crime pertamaku yang aku jamin bakal bikin kalian gregetan dan gemes banget. Yang keempat,
banyak anak-anak yang meninggal di Preston Castle yang katanya disebabkan oleh penyakit kuning, TBC, dan penyakit-penyakit mengerikan lainnya secara mencurigakan. Beberapa di antaranya dipercaya memiliki tanda-tanda kekerasan fisik. Satu hal yang menarik mengenai para dokter Preston, yaitu sebelum tahun 1913, kalian tahu nggak, mereka ini biasa melakukan pembedahan alias operasi di atas lantai. Yap, di lantai. Lantai Preston Castle ini sepertinya dianggap cukup higienis bagi para dokter untuk melakukan pembedahan atau operasi. Dan lantai 2 Preston Castle ini sepertinya juga pernah dijadikan semacam rumah sakit umum untuk merawat penduduk yang menderita berbagai penyakit, termasuk wabah demam tifoid yang terkenal di awal abad ke-20. Bahkan ruang bawah tanahnya juga dijadikan sebagai kamar mayat darurat sementara untuk menampung para jenazah. Nah, kalau di Indonesia kan anak-anaknya biasanya ditakut-takuti dengan cerita wewe gombel. Kayak, kalian jangan keluar maghrib, nanti kalian bakal diambil sama wewe gombel. Nah, kalau di daerah California pada era itu, setelah terekspos kejahatan yang terjadi di balik kemegahan Preston Castle ini, banyak orang tua yang pada akhirnya sering menakuti anak-anak mereka yang nakal dengan bilang kayak, kalau kamu tetap nakal, nanti kita bakal masukin kamu ke sekolah Preston. Dan anak-anak itu bakal kayak, oh my goodness, sekolah Preston. No, by the way, aku pernah ketemu sosok wewe gombel sekali dan aku harap itu yang terakhir. Sekarang kondisi sekolah Preston memburuk selama bertahun-tahun. Negara bagian California menutup fasilitas permasyarakatan pemuda tersebut pada tahun 1960, gak lama setelah pembangunan fasilitas baru dibangun. Banyak orang yang menyayangkan karena pada saat tempat itu ditutup, negara memberitahu para pekerjanya kayak Anda bisa mengajak teman-teman Anda dan siapapun bisa datang dan mengambil apa yang Anda inginkan dari castle karena kami akan menghancurkannya. Jadi banyak nih barang-barang di Preston Castle yang sudah nggak ada. Kalau nggak salah, bahkan bagian pipanya juga sampai diambil orang. Sementara itu, puluhan tahun kemudian, Preston Castle terdaftar sebagai tempat bersejarah negara bagian California dan terdaftar di daftar tempat bersejarah nasional. Pada tanggal 7 November 2014, properti tersebut diserahkan kepada Preston Castle Foundation melalui sukarelawan, acara terencana, dan kegiatan hubungan masyarakat. Dilakukan upaya untuk melestarikan dan merehabilitasi castle tersebut. Jadi setelah disuruh ngambil-ngambilin barang, puluhan tahun kemudian malah jadi tempat yang bersejarah. Preston Castle mengadakan acara tahunan Wines and Stein setiap musim panas, dan tong anggur tua di sana disimpan di ruang bawah tanah dan diubah menjadi meja setiap tahun di acara tersebut. Dan setiap menjelang Halloween bakal ada tour yang dibuka untuk umum, karena castle ini kan dianggap sebagai castle yang menakutkan, penuh sejarah, misteri, sekaligus memiliki keindahan arsitektur kurang lebih mirip seperti Winchester House yang pernah aku ceritakan di ensiklopedia sebelumnya. Dikatakan karena penghuninya nggak pernah ditemukan, roh
Anna Corbin masih bergentayangan dan bersemayam di castle bersama dengan roh anak-anak dan staf lainnya yang memilih tidak pindah ke sisi lain. Dan karena hal itu banyak nih berbagai acara TV, film, YouTube, dan sebagainya berbau paranormal yang syuting di Preston Castle ini. Salah satu yang terkenal adalah movie yang berjudul A Haunting at Preston Castle. Kak Sarah Wijayanto dan tim juga pernah kesana loh. Mau ikut. Tapi jujur, gara-gara Kak Sarah, aku jadi tertarik buat bahas Preston Castle ini. So, thank you banget Kak Sarah. Gak usah jauh-jauh, di sini-sini aja, Jakarta, Bogor. Kapan-kapan aku diajak ya Kak. Banyak para pengunjung tur yang mengaku telah merasakan hawa dingin, ketakutan yang hebat, mendengar suara-suara aneh seperti pintu banting, benda jatuh, suara orang tanpa tubuh, bahkan beberapa orang ada yang mengalami sentuhan fisik. Meski diliputi kisah-kisah seram dan kelam yang menyayat hati, ternyata banyak juga loh anak laki-laki Preston yang melanjutkan ke hal-hal besar dan kehidupan produktif, seperti penyanyi terkemuka Merle Haggard, aktor Rory Calhoun, Lee Jacob, dan Eddie Anderson, bintang tenis Pancho Gonzalez, penyair Neil Cassidy, penulis Edward Bunker, dan banyak lagi. Dan ya, itu dia cerita sejarah, crime, sekaligus horor untuk episode ensiklopedia kali ini. Pas aku search soal Preston Castle ini, aku langsung teringat sama Fallen karyanya Lauren Kate. Kalau kalian pernah nonton atau baca bukunya, gimana menurut kalian? So ya, kalau kalian ada saran untuk video berikutnya, kalian bisa langsung komen di bawah. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye. Dengan beranda yang menghadap ke menutup fasilitas permasyarakatan kalau nggak salah, bahkan bagian pipanya aku jadi tertarik buat termasuk penyanyi seperti penyanyi ribet banget.